Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Baik, kira-kira ada yang tidak hadir nggak ya hari ini? Alhamdulillah semuanya berhadir ya. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Oke, bagus. Alhamdulillah semuanya siap ya untuk belajar. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, kira-kira anak-anak ibu masih ingat pembelajaran minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Coba siapa yang masih ingat? Oke, bagus, masih ingat ya. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang surah Al-Alaq. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Qadar. Ayo anak-anak, kita masuk ke pembelajaran ya. Yang pertama, kalian mengamati dulu nih. Coba kalian lihat gambar yang ada di papan tulis itu. Di situ ada tertera dua gambar. Ada gambar pertama dan ada yang kedua. Coba kalian amati gambar pertama itu gambar tentang apa? Oke, baik. Ada yang bilang tiarap, ada yang bilang sujud tadi ya. Coba gambar yang kedua itu gambar apa? Rumah. Ada jawaban lain? Masjid. Oke, baik, masjid. Jadi yang pertama tadi itu gambar sujud ya, dan yang kedua itu gambar masjid. Nah, coba apakah kalian pernah membaca surah Al-Qadar? Baik, pernah ya. Oke, sekarang apa yang kalian ketahui tentang surah Al-Qadar itu? Coba apa? Malam yang penuh dengan kemuliaan. Ada jawaban lain? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oke, baik. Oke, baik anak-anak, mari kita pelajari lagi dan cari tahu tentang surah Al-Qadar. Baik anak-anak, jadi surah Al-Qadar itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, ampunan, dan kasih sayang. Kedatangannya sangat dinanti-nanti oleh umat Islam. Pada bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan berpuasa, apalagi datangnya malam Lailatul Qadar sangat dirindukan oleh umat Islam. Lailatul Qadar itu dituliskan dalam Al-Quran surah ke-97. Selanjutnya kita akan belajar membaca, mengartikan, dan mengetahui kandungan surah Al-Qadar ayat 1-5. Untuk itu mari kita perhatikan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, baik. Sebelum itu, coba kalian amati gambar yang ada di papan tulis itu. Kira-kira itu gambar tentang apa ya? Coba. Duduk, sedang duduk. Oke, ada jawaban lain? Sholat Bu. Oke, sholat. Iya anak-anak, baik. Jadi itu gambar sholat pada malam Lailatul Qadar. Ayo kita belajar membaca surah Al-Qadar ayat 1-5 dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita membaca surah Al-Qadar dengan tartil dan fasih. Sebelumnya perhatikan ibu membaca dulu ya. Nanti kalian
membaca juga. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, agar bacaan kalian lancar, bacalah per ayat secara berulang-ulang sampai benar-benar fasih dan lancar. Kemudian nanti kalau sudah bisa membaca, bisa minta tolong dengan kakak yang di rumah untuk kalian membaca dan kakak kalian menjagakan sambil menyimak dan membenarkan bacaan kalian. Nah, lakukan itu berulang kali ya sampai bacaan kalian fasih dan lancar. Nah, baik anak-anak, tadi sudah Ibu bacakan surah Al-Qadarnya ayat 1-5. Tadi sudah kita membaca surah Al-Qadar. Sekarang kita akan mengartikan surah Al-Qadar. Ya, kita sama-sama melafazkan mufrad yang ada yang sudah tertera di buku kalian. Ayo kita mengartikan sama-sama. Arti mufradat. Inna, sesungguhnya. Anzalhu, kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, di atau di dalam, lailah, malam, Al-Qadr, kemuliaan, wama, dan apakah, adraka, kamu tahu, khairun, lebih baik, min, dari, alfi, 1000, syahrin, bulan, malaikah, para malaikat, ruhu, malaikat Jibril atau ar-ruh, dan al-fajr, artinya fajar. Nah, hafalkan arti mufradat surah Al-Qadar yang sudah kita baca sama-sama tadi. Mari kita memberikan arti mufradat. Kita gabungkan dari arti per mufradat tadi menjadi per kata ya. Oke, setelah membaca mufradat tadi, kita susun terjemahkan surah Al-Qadar, yang mana dari bismillah sampai ayat kelima tadi, yang mana artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Bagaimana anak-anak sampai sini? Apakah bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Jika tidak ada yang paham atau masih belum paham dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, silahkan untuk ditanyakan ya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke isi kandungan surah Al-Qadar ya. Nah, surah Al-Qadar adalah surah ke-97 yang terletak setelah surah Al-Alaq dan sebelum surah Al-Bayyinah. Sebab turunnya atau asbabun nuzul ayat ini menurut Imam Ibnu Jarir dalam sebuah hadisnya menceritakan bahwa di kalangan orang-orang Bani Israel ada seorang laki-laki yang setiap malam selalu beribadah. Kemudian pada siang harinya ia selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari. Nah, hal ini ia lakukan sampai 1000 bulan secara terus-menerus. Nah, hal ini juga yang membuat kaum muslimin merasa takjub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qadar yang menegaskan bahwa beramal soleh pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya jauh lebih baik dan besar daripada malam yang dilakukan selama 1000 bulan oleh seorang laki-laki Bani Israel tersebut. Nah, dengan demikian umat Islam diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rajin beramal soleh dan juga
juga beribadah. Nah, pada ayat 1 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar sebagai petunjuk kepada umat manusia agar terhindar dari kesesatan. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Shahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, selanjutnya pada ayat 2-3 menjelaskan tentang kemuliaan Lailatul Qadar, dan pada ayat kedua berisi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW, yang mana pertanyaannya adalah apa malam kemuliaan itu? Namun Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk menjelaskannya. Nah, maka Allah pula lah yang menjelaskannya pada ayat ketiga, bahwasanya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, selanjutnya pada ayat keempat dan kelima masih melanjutkan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ayat keempat, Allah mengutus para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Nah, selanjutnya pada ayat kelima bahwa malaikat yang turun ke bumi mengucapkan salam atau mendoakan untuk setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Nah, anak-anak, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah masih ada yang belum bisa dipahami? Jika tidak ada, silahkan tanyakan ya. Oke, baik, jika tidak ada. Nah, baik anak-anak, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu simpulkan ya pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi, nama surah Al-Qadar diambil dari ayat yang ke-1 yang artinya kemuliaan. Yang kedua, ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Malam turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran, dan malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, mungkin itu kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu akan sampaikan tugas yang dikumpulkan minggu depan ya. Yang mana tugasnya ada 3 soal. Baik, silahkan kalian siapkan buku dan juga pulpennya untuk mencatat soal yang Ibu berikan pada hari ini. Baik, silahkan dipersiapkan. Bagaimana? Sudah? Oke, baik. Catat ya, soalnya ada 3. Soal yang pertama, tuliskan asbabun nuzul surah Al-Qadar. Yang kedua, tuliskan pokok-pokok kandungan surah Al-Qadar. Dan yang ketiga, tuliskan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin itu saja ya soalnya. Ingat, kumpulkan minggu depan. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah masih ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami? Oke, baik, jika sudah paham, Ibu tutup ya. Baik anak-anak, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran pada hari ini. Ibu memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian pada materi pada pembelajaran pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.